Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibacakan oleh Bapak Nur Samsu di ayat 104 Al-Imran. Itu di situ sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi siapa yang berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran, dan ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, tadi saya kaitkan dengan ayat 110. Di situ dia tutup juga dengan ayat minhumul mu'minun. Sebagian dari mereka itu beriman. Tapi dia tutup, dia kunci dengan wa aksaruhum fasikun. Dan banyak mereka di antara mereka itu orang-orang fasik. Orang-orang fasik memang itu ya, seperti ayatnya itu ayatnya wartawan itu ya. Iya. Inja akum fasikum binabaim fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin. Jadi kalau ada orang yang datang membawa berita, fatabayyan, cek dulu baik-baik ya sebelum engkau mencelakakan orang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih untuk kesempatan yang diberikan sama Pak Ustadz. Jadi tema kita malam ini politik dalam Islam. Kalau saya sendiri melihat politik itu memang cenderung untuk memegang suatu kekuasaan, ujung-ujungnya pasti kita berkuasa. Dan sebagaimana yang difirmankan tadi dalam ayat Al-Quran, ayat surat Al-Imran ayat 104, itu memang sebagian dari kita harus masuk ke situ. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah dulu, itu pada saat Abdurrahman bin Auf ditunjuk menjadi khalifah pada saat itu, yang beliau lakukan itu mereka membayar warga untuk supaya tidak dipilih, bukan untuk dipilih, supaya tidak dipilih. Ya, dia kebalikannya Pak. Jadi memang kecenderungan kita bisa melihat mana yang mengikuti nafsunya untuk mau sekali berkuasa sama yang tidak. Jadi dari situ kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran banyak sekali sebenarnya di situ, macam kayak Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, sama Ali. Pada saat mereka ditunjuk, pada saat Abu Bakar sudah memilih mengumpulkan Abu Bakar sama Utsman sama Ali untuk mau berkuasa, pada saat mereka baku tunjuk-tunjuk, kau saja, saya tidak, ini enggak, tidak. Mereka enggak mau. Beda kita di sini, kau iya sini saya, gitu. Saya yang berkuasa, itu karena nafsunya yang dia ingin berkuasa, Pak. Jadi bukan lagi untuk memang betul-betul sebagaimana yang disampaikan sama Bapak tadi, memang untuk mengurusi rakyat. Jadi amanah. Jadi pada saat para sahabat dikasih amanah seperti itu, yang dia katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka mengucapkan itu pada saat itu. Jadi kalau menurut saya untuk sekarang ini memang kita betul-betul harus pelajari bagaimanakah politik yang Islami itu, seperti apa gambarannya. Jadi yang dicontohkan sama para sahabat semuanya memang seperti itulah yang harus kita ikuti. Mereka memang orang-orang yang sadar, terlihat dan tercermin dari mungkin untuk sebagian orang dari kelakuannya sehari-hari, Pak. Terkadang kita memilih sosok yang saya tidak tahu dia sehari-harinya ini seperti apa. Apakah memang dia mengurus rumah tangganya dengan bagus, mengurus lingkungannya dan itu kita pilih, asal pilih saja. Jadi tidak tahu orangnya siapa. Jadi makasih. Saya tambahkan sedikit. Pertanyaannya, bisakah politik Islam diterapkan di negara yang demokrasi yang di dalamnya berbagai agama? Itu satu pertanyaan. Tapi menurut kita sudah dijelaskan Al-Quran, kuntum khairul umat. Artinya engkau umat terbaik di antara sekian umat. Artinya kita diberi signal oleh Allah bahwa engkau lah yang memonopoli peradaban suatu masyarakat, suatu manusia, bahwa engkau umat yang terbaik. Artinya kita diberi tugas untuk mengubah segala bentuk yang tidak benar dalam pula kehidupan peradaban manusia. Karena kita dikatakan engkau adalah umat terbaik. Artinya kita lah semua yang akan membenarkan semua, diperintahkan untuk membenarkan semua tindakan-tindakan di perpolitikan yang
tidak benar itu. Karena kita ini umat terbaik, diberi titel umat terbaik oleh Allah Subhanahu kuntum khairul umat. Ya, sekian. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya hanya ingin mengungkapkan di sini satu kenyataan. Di negara, taruhlah negara-negara Arab, penghasilan mereka itu kan dari minyak, ya. Hanya itu saja. Tetapi Indonesia semuanya ada di sini. Di sini ada minyaknya, ada emasnya, ada nikel, tanahnya subur. Ini Indonesia luar biasa, semua ada. Kenyataannya, kenapa rata-rata warga Indonesia itu miskin dibanding dengan negara-negara Arab itu yang menjadi kaya raya? Apakah ada yang salah urus ini? Ini perlu kita pemikiran. Apa yang di Indonesia lengkap semua hasil bumi kita, alam kita. Tapi kenapa kita miskin? Tetangga kita tidak punya lahan yang luas, itu Singapura. Demikian juga Malaysia juga. Kenapa hidup mereka sejahtera? Ya ini jadi berarti ada sesuatu, something wrong to manage this nation. Ada sesuatu yang salah dalam mengurusi bangsa yang besar ini. Nah di sini kan dalam ayat surah yang sama memang seperti yang dikatakan Pak Nasir tadi, wa aktsarhum fasiqun, mayoritas fasik. Dan di sini ada kata wa'tasimu bihablillahi jami'an, itu ada pada ayat ke 103. Berpeganglah kepada tali Allah semua. Tetapi pada kenyataannya itu kita juga berpecah-pecah. Wala takunu kallazina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Tidak bersatu kita. Jadi ini banyak partai. Kenapa harus banyak? Karena apa? Karena kita berpecah. Jadi salah satu, banyak faktor, tapi salah satu karena umat Islam itu sangat susah bersatu, utamanya di negara ini.